أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. As-sa'adatu basitah. Sebuah ungkapan yang viral beberapa waktu yang lalu. Bahagia itu sederhana. As-sa'adatu basitah. Tetapi kita lihat banyak orang kesana kemari mencari kebahagiaan, as-sa'adah, jabatan, harta, kekayaan, pujian manusia. Dia akan bahagia ketika mencapai itu dan dia akan terus-menerus berambisi dengan jabatannya, dengan hartanya. Luar biasa. Tetapi sadarkah kita bahagia sejati, as-sa'adatul hakikiyah, bukan terletak apa yang kita miliki, entah rumah, istri yang salihah, jabatan, harta, tetapi lebih pada ketenangan hati yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang dekat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dekat dengan Al-Quran. Dan itu tidak bisa digantikan dengan hal apapun. Maka as-sa'adatul hakikiyatu hinama yaqtarabul qalbi minal Qur'anil Karim. Kebahagiaan sejati itu ketika hati dekat dengan Al-Quran. Dan itu tidak bisa digantikan dengan hal yang lain. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran. Orang lain nggak menyangka dan nggak mengira. Kelihatan susah, bisa senyum. Banyak ujian, bisa senyum. Maka Allah firman dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjadi obat, syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Qur'an penawar bagi jiwa yang luka, kita tersakiti, kita dizalimi, dia syifa. Rahmat bagi hati yang letih. Kita terkadang menghadapi kehidupan ini karena banyak ujian, letih, capek, galau. Dan kebahagiaan bagi mereka yang merangkul Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hudan. Maka jadikan Al-Quran bukan sebagai bacaan saja, sebagai rutinitas kita membaca, iya, dan kita dapat pahala ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran. Tetapi ia adalah cahaya yang menerangi pikiran kita, penenang di saat kita gelisah, di saat kita galau, penguat saat hati kita rapuh. Maka ketika kita banyak ujian, ditimbang ujian yang luar biasa, kita ingat inna ma'al usri yusra. Itu luar biasa, tenang ini. Dan kita yakin betul bersama kesulitan ada kemudahan. Menggunakan ma'a berarti pasti bersama
kesulitan, ada kemudahan. Dan kita mungkin merasa orang yang paling banyak ujian, mungkin. Tetapi ingat, di bawah sana, di bawah kita masih banyak lagi yang ujiannya lebih besar dari kita. Maka setiap ayat dalam Al-Quran menyentuh relung terdalam jiwa kita, al-qalbu, menghidupkan harapan kita dan memandu langkah kita untuk senantiasa maju ke depan. Dan Allah kembali menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, menjadi tentram. Maka tak heran orang yang senantiasa membaca dan merenungi Al-Quran, hidupnya terasa ringan. Meski penuh ujian, luar biasa. Dan hidup kita kan penuh ujian. Dari satu ujian masuk ke ujian berikutnya. Dari selesai ujian pertama masuk ujian kedua, seterusnya. Dan ia bisa tersenyum, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena hatinya terhubung selalu dengan sumber kebahagiaan sejati. As-sa'adatul hakikiyah, itu Al-Quranul Karim. Maka bahagia yang hakiki bukan sekedar perasaan, tetapi perjalanan spiritual kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita betul-betul camkan dalam diri kita. Dan jalan itu terbentang luas dalam Al-Quran. Maka mari kita baca, kita fahami, kita tadaburi, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk surah Al-Humazah ayat yang ke-7. Kita akan murajaah irama murattal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu naik. Nada dua itu datar. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Baik, kita akan murajaah dari surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud, nada satu naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Marjono. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ingat, shin punya sifat tafasyi. Sya. Minasyaitani. Kemudian ra-nya tebalkan. Nirrajim. Coba lagi Pak Marjono. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kemudian basmalah nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Baryono. Coba rohnya tebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada satu naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Nur Ali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada dua datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Pak Yuli. Nada tiga turun. Maliki yaumiddin. Pak Barin. Kemudian ada satu naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Jumingan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan ain punya sifat bainiyah atau tawassut. Sedikit alirkan. Na'budu, iyyaka na'budu. Coba ulang Pak Jumingan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nada dua datar. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Suroto. Kemudian ada tiga turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas siapa? Fakih. Coba Mas Fakih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, perhatikan huruf gha punya sifat rokhawah, mengalir. Maka ketika sukun di maghdu alirkan, jangan ditahan. Kalau ditahan dia akan memantul. Maghdu.
Maghdu, alirkan. Kan dia punya sifat rokhawah, mengalir dengan sempurna. Ghairil maghdu. Coba lagi Mas Fakih. Jadi sirata. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nanti dilatih di huruf gha-nya, jangan sampai ditahan, alirkan. Maghdu, maghdu, karena gha punya sifat rokhawah. Pak Ustaz, izin Pak Ustaz. Di sini kan yang sering jadi imam itu kan ada 3 orang. Iya nih, dicoba ya nanti satu-satu baca Al-Fatihah gitu. Saya pengen juga kekeliruannya di mana sih gitu, kayak Mas Jarto, Pak Nur Alim, Pak Yusuf, itu komplit gitu kan. Saya juga pengen ngerti gitu, kita kayaknya gimana. Tapi utamakan yang kerap jadi imam ya Pak Juminya gitu. Mohon kalau bisa diterima. Ya tergantung takmir. Karena kalau saya di lembaga itu protap. Harus ada ujian. Cuma ketika di luar lembaga atau di masjid atau di luar lembaga pendidikan itu kadang orang itu gak diuji malah kapok. Itu pengalaman saya. Apalagi nanti salahnya banyak. Menjadi traumatik gitu loh. Maka di beberapa masjid saya nggak berlakukan ujian kecuali kalau yang diminta oleh takmir. Karena pengalaman kalau diuji, apalagi nanti banyak salahnya itu menjadi traumatik bagi orang tersebut. Kan nggak melanjutkan lagi. Kapok ya. Yaitu nanti. Saya percaya sama Pak Nur Alim, Mas Yanto, Pak Jumina, Pak Yusuf itu. Saya pun salah pun jangan kapok. Ya. Mau belajar. Ya, nanti tergantung dari takmir. Kalau memang menghendaki nanti kita ujian. Nanti kita ada lembarnya. Kemudian nanti saya akan biasanya saya lingkari yang salah yang mana. Besok maju lagi gitu kan. Iya Pak Nur. Tujuh Pak. Nanti ada ujian. Takutnya nggak pernah ada dengan Pak itu. Pak Narto. Anggota takfir. Bisa nanti mungkin di lain waktu ya. Kalau ini kan kita khusus untuk melanjutkan tahsinnya. Untuk usianya mungkin bisa diagendakan di lain waktu yang sama-sama slow. Ya, nanti tergantung takmir. Karena kan saya pengalaman ya, kalau diuji malah menjadi traumatik. Kapok. Apalagi sudah nggak mau jadi imam lagi kemudian. Pripun Pak Surata? Kalau salah kan berdosa pada waktu sholat itu. Baik, ini pembahasan khusus nanti. Tapi yang jelas, ketika itu sudah berusaha memperbaiki, kita belajar, masih salah, ya semoga Allah mengampuni. Tapi selamat itu bersama asar. Jadi imam. Mungkin masukan aja Pak Ustaz. Iya. Ada paham staf takmir Pak Narto itu. Bahkan yang ekstrem itu mazhab Syafi'i di NU itu, kalau imamnya kualitas bacaannya lebih rendah dari makmumnya, ya batal. Jadi ya makmum tersebut dia nggak boleh berimam kepada imam yang bacaan lafaznya kualitasnya lebih rendah dari dia, nggak boleh. Konsekuensinya dia harus nggak berjamaah. Maka di tempat saya ada, di tempat saya kan mayoritas NU ya, dan membangun mazhab Syafi'i, ada sesepuh itu dia nggak pernah ke musola, itu nggak pernah, karena dia paham saya itu lebih baik bacaannya daripada imamnya kan. Kalau di kultur di desa saya kan mbah kaum ya. Di mbah kaum itu yang jadi imam. Nah, dia tahu betul mbah kaum seperti apa gitu. Nah dia lebih sepuh. Ini nggak, dia ngomong sama saya memang kalau niku jangan buatan temu musola, ngomong niku buatan ngaji.
Jadi memang ya, dilemanya seperti itu. Tapi nanti kalau memang dikehendaki nanti kita ada ujian. Tapi khusus yang bersedia. Baik, kita masuk surah Quraisy. Basmalah nada 3 turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nada 1 naik. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Nada 3 turun. فليعبدوا رب هذا البيت. Kemudian masih nada 3 turun. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kita masuk surah Al-Fil. Nada 3 turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nada 1 naik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nada 2 datar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nada 3 turun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nada 1 naik. Tarmihim bihijaratin min sijil. Langsung ada 3 turun. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Surah Al-Humazah, nada 3 turun.
Bismillahirrahmanirrahim. Nada satu naik. Wailul likulli humazatil lumazah. Maslingga. Zah, betul-betul dia dari pangkal tenggorokan. Zah, simbah, bah, zah. Jangan sampai naik ke tengah tenggorokan. Zah, 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 ha. Coba lagi Mas Lingga. Nanti dilatih ke pangkal. Zah, zah, lumazah. Bukan zah, tapi zah. Nada dua datar. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Pak Yanto. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Perhatikan ada tanwin di sini bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Pastikan ada gunnah dengung. Lau masuk ke rongga hidung. Lau. Kemudian tahan 2 sampai 3 harokat. Lau wa'addada. Coba lagi Pak Yanto. Dilatih naik ke khaisum, rongga hidung. Lau, nanti dia terasa di sini. Lau ada gunnah atau dengung. Kemudian nada 3 turun. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Pak Gun. Yahsabu anna malahu akhlada. Perhatikan ada hak punya sifat rokhawah, maka alirkan sempurna dengan sempurna. Yahsabu, yahsabu. Habiskan dulu baru masuk ke huruf berikutnya. Yahsabu anna. Ada nun bertasydid di sini, maka tahan agak lama. Anna malahu. Di sini ada masilah tawilah. Ada hak dhamir bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka baca 4 sampai 5 harokat. Malahu akhlada. Coba lagi. Kemudian ayat berikutnya nada 1 naik. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Pak Yusuf.
fil hutamah. Hutamah. Coba lagi. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Hutamah. Coba lagi. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Nah, nanti dilatih Pak Yusuf PR. Dulu kan terakhir waktu PR kan kuliah ya tugasnya. Sekarang walaupun sudah senja ada PR-nya. Tugasnya diulang-ulang yang fil hutamah. Fil hutamah. Kadang tertukan dengan H. Fil hutamah. Hutamah. Kemudian nada dua datar. Wa ma adraka mal hutamah. Pak Sugeng. Wa ma adraka mal hutamah. Ini juga PR untuk Pak Sugeng, jangan sampai ada. Nah, bersihkan fil malhu, hu bukan cuma khu tapi hu. Nah, kamal hutamah ma. Nah, nanti dilatih jangan sampai ada ada. Itu berarti ada tambahan hamzah. Ada. Di prinsip qalqalah kembalikan ke makhrajnya dal, ada. Wa ma ada. Jangan ada. Berarti ada tambahan berarti ada tambahan hamzah. Baik. Kemudian nada tiga turun. Narullahil muqadah. Pak Mustafa. Baik, kita masuk materi baru. Kita membahas surah Al-Humazah ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini, allati tattali'u 'alal afidah. Baik, kita akan bahas secara kaidah bahasa. Allati merupakan isim mausul, kata sambung. Ada alladzi, ada allati. Kalau alladzi untuk jenis mudzakkar laki-laki, kalau allati untuk jenis muannas. Nar atau neraka dimasukkan jenis muannas. Di dalam bahasa Arab ada jenis kata laki-laki, ada jenis kata perempuan. Kemudian tattali'u itu naik dari kata tola'a. Maka sering kita bilang tola'al badru alaina. Ada tambahan tasydid. Ittala'a yattali'u. Naik. Kemudian ala dalam kaidah bahasa Arab dinamakan harfu jar. Harfu jar dia fungsinya mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya. Maka kata setelahnya pasti kasroh. Alal afidati. Minallahi. Ada min, maka kata setelahnya harus kasroh terakhir. Harokat terakhirnya. Dan afidah, ini dia jamak. Bentuk jamak dari fu'ad. Fu'ad itu qalbun. Hati. Baik, perhatikan di sini kalau kita bicara kaidah dalam tajwid ada lam bertasydid. Pastikan ada nabroh, penekanan. Allati. Kemudian mad tabi'i dua harokat. Allati. Kemudian ada ta bertasydid. Pastikan ada nabroh, penekanan. Taupo. Dan to termasuk huruf tebal, maka tebalkan. Bukan tata, tau,
tattali'u. Kemudian di sini ada lam sukun sedikit alirkan. Alal af. Ada fa yang punya sifat hams, maka alirkan udara. Afida. Kemudian ada tak marbutoh, itu tak yang berbulat, kemudian ada dua titik di atas yang disebut tak marbutoh. Marbut itu terikat. Ada tak maftuhah yang dia berbentuk perahu, maftuhah terbuka. Di sini dinamakan dia tak marbutoh yang terikat. Nah, hukumnya ketika dia di akhir ayat, maka dia menjadi ha. Alal afidah. Dah, ha, dari pangkal tenggorokan. Allati tattali'u alal afidah, yang membakar naik sampai ke hati. Baik, kita akan bahas per kata. Ada kata allati tattali'u, yang membakar naik. Baik, ada huruf ta, ujung lidah dari perma atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ta. Dan dia tarkik ringan. Jangan ta, tapi ta. Tarkik. Dan po. Po sama dengan ta, makhrajnya. Tetapi perbedaannya, kalau po pangkal lidah diangkat sehingga dia tebal. Po sama dengan ta po. Angkat pangkal lidah, po. Kemudian lam. Dari dua sisi lidah hingga ke akhirnya ke ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. La. Kemudian ain dari tenggorokan bagian tengah. A. Baik, kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Allati tattali'u. Allati tattali'u. Allati tattali'u. Kemudian kata berikutnya alal afidah. Ain sudah kita bahas, lam sudah kita bahas, hamzah dari pangkal tenggorokan a. Dan dia tarkik tipis a. Dan jangan sampai keluar dari dada. Beda kalau dari dada a. Dari dada tapi a. Kemudian fa. Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Fa. Dan dia hames, maka keluar nafas. Fa. Ini orang Jawa Barat nggak bisa. Pa. Kemudian dal. Ujung lidah dari perum atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas da. Dan dia tarkik ringan. Da. Jangan da. Kalau da dia agak masuk, tapi masukkan sedikit. Da. Kemudian ha dari pangkal tenggorokan. Baik, langsung kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Alal afidah. Alal afidah. Baik, kita praktekkan seluruhnya, dengarkan dan ulangi. Allati tattali'u 'alal afidah.
allati tattali'u 'alal afidah. التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة Pak Sugeng. التي تطلع على الأفئدة. Nah ini di tattali'u, jangan disebut tattali'u tapi tattali'u, betul-betul berikan haknya. Tattali'u 'alal afidah. Coba lagi Pak Sugeng. التي تطلع على الأفئدة. Baik, Pak Marjono. التي تطلع على الأفئدة Af. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah ujiannya pekan depan siap Bapak yang bersedia diuji. Ini saya bawakan lembarnya. Kalau lembarnya nanti ada bacaannya, kemudian nanti akan saya lingkari yang salah. Nanti dibawa dan nanti kesalahan itu nanti coba diperbaiki setiap hari, diulang-ulang. Surah Al-Fatihah dari sekarang sudah dimulai melihat mushafnya, terutama panjang pendek jangan sampai salah. Kemudian belajar makhraj dan sifat hurufnya. Nanti kalau takmir berkenan nanti kita keluarkan ijazahnya. Daftar di perguruan tinggi UGM. Wah ya UGM jadi bulan-bulanan ini. Kasus politik itu luar biasa. Besok kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.